Selamat pagi, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mepresentasikan tentang konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Konsep dasar sistem pengendalian manajemen berdasarkan pada istilah yang digunakan. Sistem pengendalian manajemen mempunyai 3 konsep pokok, yaitu sistem pengendalian dan manajemen. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada sistem. Sistem adalah prosedur melaksanakan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang. Karakteristik suatu sistem adalah runtut, terpola, terkoordinasi, dan terdiri dari beberapa langkah yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem terdiri dari 2 bentuk. Pertama ada sistem formal. Sistem formal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas, di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi. Lalu ada sistem informal. Sistem informal adalah sistem pengendalian manajemen, sistem yang berdimensi hubungan antara pribadi yang tidak ditunjukkan oleh sistem formal. 2. Pengendalian. Pengendalian adalah proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda signifikan dengan standar. Terdapat 4 elemen proses pengendalian. Yang pertama, detektor atau sensor, alat untuk mengidentifikasikan apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian dalam organisasi. 2. Asesor atau penilai, alat untuk menilai signifikansi apa yang sedang terjadi dalam proses pengendalian. 3. Efektor atau pelaksana, alat yang mendorong tindakan tertentu. Asesor menyatakan bahwa realitas tidak sesuai dengan standar. Terakhir, communication network atau jaringan komunikasi, transmisi informasi dari detektor dan asesor atau asesor dan efektor. Terdapat perbedaan penting antara proses pengendalian manajemen dengan proses yang dianalogikan, yaitu A. Standar yang digunakan dalam pengendalian manajemen tidak disetel terlebih dahulu. B. Pengendalian manajemen tidak bersifat otomatis. C. Pengendalian manajemen memerlukan koordinasi di antara individu-individu. D. Hubungan antara kebutuhan untuk bertindak dan perilaku yang tidak diperlukan untuk melaksanakan tindakan yang diharapkan tidak dapat dijelaskan dengan jelas. E. Pengendalian dalam organisasi tidak terjadi dengan sendirinya. F. Pengendalian manajemen juga lebih rumit dibandingkan dengan alat-alat pengendalian yang telah dianalogikan tersebut. Terakhir ada manajemen. Manajemen adalah organisasi yang berisi kelompok manusia yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah para manajer sebagai suatu kesatuan dalam suatu unit organisasi. Manajemen dibagi menjadi 3 level, yaitu pertama, manajemen atas atau top manajemen. Manajemen atas bertanggung jawab untuk menentukan strategi yang tepat untuk organisasi di masa yang akan datang. B. Manajemen tengah atau middle management. Manajemen tengah bertugas melakukan fungsi koordinasi. C. Manajemen level bawah atau lower level management. Manajemen level bawah bertanggung jawab melaksanakan tugas tepat waktu seperti terjadwal. Adapun batas-batas pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan sebuah proses dengan mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Kegiatan pengendalian manajemen. Yang pertama, merencanakan apa yang harus dilakukan. Kedua, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas. Ketiga, mengomunikasikan informasi. Keempat, mengevaluasi informasi. Kelima, memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil. Terakhir, mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan berarti sejauh hal tersebut dimungkinkan
Tujuan seseorang organisasi seharusnya konsisten dengan tujuan organisasi itu sendiri. Dengan demikian, sistem pengendalian manajemen seharusnya dirancang dan dioperasikan dengan prinsip keselarasan tujuan dalam pikiran setiap pribadi. Pada perangkat strategi, sistem pengendalian manajemen membantu para manajer untuk menjalankan organisasi ke tujuannya yang strategis. Dengan demikian, pengendalian manajemen terutama fokus pada pelaksanaan strategi. Contoh-contoh keputusan dalam fungsi perencanaan dan pengendalian. Pertama, perumusan strategi ada mengakuisisi bisnis yang tidak terkait, memasuki bidang bisnis baru, menambah penjualan langsung melalui pos, mengubah rasio utang atau modal, menerapkan kebijakan yang telah disepakati, menyusun kebijakan persediaan, dan memutuskan lingkup dan arah riset. Lalu dalam pengendalian manajemen, pertama ada memperkenalkan produk atau merek baru dalam produk, memperluas pabrik, menentukan anggaran untuk iklan, menerbitkan utang baru, menerapkan program rekrutmen minoritas, memutuskan tingkat persediaan, dan mengendalikan organisasi riset. Terakhir, pengendalian tugas. Yang pertama ada mengkoordinasi pesanan yang masuk, menjadwalkan produksi, memesan iklan TV, mengatur arus kas, memelihara dokumen kepegawaian, memesan ulang suatu barang, dan menjalankan proses proyek riset individual. Terima kasih.